Setelah gagal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia kembali mendapatkan amanat dari FIFA sebagai tuan rumah ajang paling bergengsi di sepak bola dunia, khususnya kelompok umur. Kali ini, Indonesia kembali ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Untuk ajang tersebut, skuad Garuda Muda tentunya harus segera dipersiapkan, terlebih ini adalah ajang sepak bola dunia. PSSI pun bergerak cepat dengan menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih utama untuk Timnas Indonesia U17. Selain pelatih, PSSI bersama Bima Sakti juga ditunjuk untuk menyiapkan pemain-pemain yang berkualitas yang nantinya akan tampil di ajang ini. Melihat hal tersebut, pengamat sepak bola Fadli Idris menyebut Timnas U17 tentu butuh tenaga dari pemain-pemain naturalisasi. Banyak pro dan kontra tentang pemain naturalisasi ini. Meskipun begitu, tidak salah jika pemain yang mempunyai darah Indonesia akan direkrut oleh PSSI. Kesadaran untuk berubah tentu ditanamkan pada para supporter tanah air. Pada akhirnya, pemain lokal dan keturunan bersaing secara sehat untuk memperebutkan posisi di dalam skuad. Bagaimanapun, kebijakan naturalisasi dijalankan semata-mata demi kemajuan timnas. Di sisi lain, dan pembinaan pemain muda juga harus diperhatikan. Meski Piala Dunia U17 akan berlangsung 4 bulan lagi, Timnas U17 dirasa tak butuh pemain naturalisasi. Jalan pintas mencari pemain keturunan di luar negeri untuk bermain di Piala Dunia U17 dianggap belum perlu. Hal ini diucapkan oleh pengamat sepak bola nasional Yusuf Kurniawan. Menurutnya, jangan sampai Piala Dunia U17 memupus mimpi anak-anak Indonesia yang punya asa menjadi pemain bola. Seleksi di dalam negeri dianggap sudah cukup mencari bibit pemain muda di pelosok negeri, seperti yang dilakukan Indra Safri pada tahun 2013 dahulu. Menurut Yusuf Kurniawan, yang sapaan akrabnya UK ini, kalau pendapatku pribadi, aku menolak untuk naturalisasi pada Timnas U17. Ini kan masih jauh untuk ke senior, biarlah yang ada di dalam negeri yang punya kesempatan bermain. Tidak boleh ditarget juga untuk usia segini. Untuk apa juga dipaksa-paksa pakai naturalisasi? Ada yang mau silahkan, tapi jangan nyari-nyari seperti untuk timnas senior, ungkapnya. Lelaki yang biasa disapa UK ini memang anti dengan naturalisasi. Tetapi untuk Timnas U17 dianggap belum tepat. Pada usia ini talenta Indonesia disebutnya melimpah. Kita juga punya banyak talenta untuk usia segini. Kita masih bisa bersaing di usia ini. Laga-laga internasional juga kita juara. Jadi tidak perlu untuk naturalisasi, ucap UK. Sekurangnya ada 4 alasan mengapa naturalisasi pemain keturunan tak perlu dilakukan PSSI. Keempat hal ini dianggap sama-sama fundamental. Pertama, ada ribuan jika tidak jutaan potensi anak yang besar di Indonesia. Kedua, pada level usia muda, anak-anak Indonesia relatif bisa bersaing dengan ketat. Ketiga, anak usia 17 tahun belum saatnya ditarget hal-hal muluk karena masih dalam tahap pengembangan. Dan yang keempat, memanggil pemain luar negeri bisa memupus mimpi anak-anak Indonesia. Kalau pakai naturalisasi, itu anak-anak usia segini bisa tertutup mimpinya. Kalau di usia muda saja sudah ada naturalisasi, anak-anak Indonesia jadi pupus mimpinya. Dengan program yang tepat, UK yakin Bima Sakti dan staf pelatih timnas akan membentuk tim yang mumpuni. Kepercayaan yang diberikan PSSI ke Bima Sakti diyakini akan diemban dengan baik. Pada saat yang sama, UK berharap publik tak terlalu menekan tim asuhan Bima. Ini karena persiapan Indonesia bisa dibilang paling minim dibanding 23 tim lainnya. Di sisi lain, ada pemain naturalisasi yang berpotensi untuk memperkuat Timnas U17. Yang pertama, Mahesa Ekayanto, salah satu pesepak bola yang memiliki paspor ganda dan bisa dipanggil untuk memperkuat Timnas U17 di Piala Dunia 2023 ialah Mahesa Ekayanto di Akademi FC Dordrecht, Belanda. Pemain kelahiran 2007 ini memiliki postur yang cukup ideal untuk memperkuat timnas. Pasalnya tinggi badannya mencapai 182 cm. Yang kedua, Welberly Scott de Halim Jardim.
Pesepak bola keturunan Indonesia Halim Jardim tengah menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Brazil Sao Paulo. Pesepak bola keturunan Indonesia lainnya yang saat ini berkarir di luar negeri ialah Weberly Scott de Halim Jardim. Pemain kelahiran 2007 ini tengah berlatih bersama Akademi Sepak Bola Brazil. Yang ketiga, Madrid Augusta. Ada nama pesepak bola yang tengah menimba ilmu bersama tim Yacht AFC 34 di Belanda, yakni Madrid Augusta. Dia disebut-sebut pemain asli Indonesia. Sebelumnya, Madrid Augusta sempat berlatih bersama Akademi Sepak Bola yang berbasis di Prancis, The ICAF Football. Pemain yang memiliki postur 173 cm ini, posisi bermainnya sebagai bek. Yang keempat, Stefan Cabiel Horito. Pemain asli Indonesia lainnya yang juga tengah meniti karir abroad di luar negeri ialah Stefan Cabiel Horito. Dia awalnya sempat masuk dalam seleksi timnas U16 tetapi gagal untuk lolos. Stefan saat ini tengah menimba ilmu bersama Akademi San Cugat di Spanyol. Pemain berpostur 170 cm ini juga layak dipanggil mengikuti seleksi timnas U17.